Kabahal nau muli tegasni demataku ai tu sido au nai muli tanub jumpa minggu dodesi ini demataku. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan berada dalam bait-Nya, itu pasti Bapak Ibu. Dan hakikat Allah berada di dalam bait-Nya, di dalam tempatnya, sebagaimana harusnya. Di mana Dia harus berada, maka kita dihimbau dan diundang untuk menyembah dan memuji Dia. Maka di mana Allah berada, Bapak Ibu, kita diundang untuk menyembah dan memuji Dia. Maka di dalam kehidupan ini, ketika Allah menyatakan dirinya untuk dipuji, untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan, maka jangan pernah menggantikan Allah di dalam setiap penyembahanmu. Jangan menggantikan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini untuk dapat kita sembah dan puji. Karena hanya Dialah yang harus kita sembah dan puji, Bapak Ibu. Kita diminta berdiam diri di hadapannya, maka biarlah Dia yang bertindak. Jadi jikalau segala tempat adalah kediaman daripada Allah, sebagaimana perwujudan daripada diri Allah yang adalah omnipresent, maka Allah yang setiap hal Allah hadir dimanapun Dia berada, maka kita harus senantiasa berdiam diri dan membiarkan Dia bertindak atas hidup kita. Jikalau Allah yang kita sembah itu dan kita harus memuji dan memuliakan Dia, maka jangan pernah menggantikan keberadaan Allah di dalam dunia ini dengan harusnya Dia yang kita sembah. Dikatakan di sana, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Dia tidak pada suatu tempat yang harusnya dikhususkan bagi Dia, tetapi dimanapun Dia berada itu harusnya menjadi tempat kudus. Dan di mana ada tempat kudus, di sanalah bait Allah berada. Dan yang paling dekat adalah Bapak Ibu, tempat yang paling kudus di dalam kehidupan manusia adalah hatinya. Maka jagalah hatimu menjadi tetap kudus supaya Allah tetap tinggal di dalam hati kita. Karena hati kita adalah bait Allah yang kudus itu pertama sekali. Jadi Allah menginginkan hati kita menjadi hati yang kudus supaya Dia dapat mendiami kita. Maka hanya bagi orang yang memiliki tenangan hati, hanya orang yang memiliki cinta, hanya orang yang memiliki kasih, damai di dalam hatinya, dia akan selalu memancarkan wajahnya dengan penuh kasih sebab Allah, roh Allah tinggal di dalam dia. Maka fokuskan penyembahanmu hanya kepada Tuhan, jangan fokus kepada apa yang di dunia ini. Maka jangan gantikan apa yang boleh harusnya kita sembah itu adalah Allah, jangan kita gantikan dengan benda-benda yang ada di dunia ini. Jangan gantikan fokus dirimu pada dunia, tapi fokuslah hanya pada Allah kita, yang adalah di mana Dia bersemayam adalah tempat Dia harus memuji dan memuliakan Tuhan. Kita harus memuji Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, saat ini kita diminta dan juga diingatkan Bapak Ibu saudara-saudariku melalui firman ini, jikalau memang Allah telah berdiam di dalam bait hati kita, di dalam hati kita yang kudus itu Bapak Ibu. Jadi jikalau kita menghadapi persoalan dan pergumulan hidup, Dia sudah berada dalam diri kita, maka apa dikatakan pada kita dan bagaimana sikap kita Bapak Ibu? Dikatakan di sana, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi.
Jadi, jikalau saat ini kita mengalami persoalan dan pergumulan dan kita mengimani Allah selalu bersama dengan kita, maka biarkan Allah bertindak dalam kehidupan kita. Kita hanya dapat pasrah dan kita hanya dapat mendengarkan bisikan suara daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jikalau kita hendak melakukan sesuatu, tanyakan kepada Tuhan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka jikalau Tuhan telah menyerukannya kepada kita, mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan, Bapak Ibu, di sanalah Allah bertindak di dalam diri kita. Maka jangan pusingkan lagi hati dan pikiranmu untuk dapat menjalani kehidupan ini. Sebab dia sangat dekat sekali dengan kita. Sangat karena dia berada di dalam diri kita. Lihatlah, bekalah untuk dapat mendengarkan seruan-seruan Allah dalam dirimu. Teruslah timbulkan, cerminkan kebaikan dalam dirimu. Maka Roh Kudus, maka Roh Tuhan akan selalu hidup dan menghidupi kita. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Allah sangat dekat dengan kita. Tuhan Allah yang akan bertindak di saat kita telah berdiam. Jehovah domar porang humokopo asal hohopo. Biarlah Tuhan yang bertindak dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan dibebaskan dari segala pergumulan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami tetap berdiam diri, melihat kuasa-Mu, melihat penyataanmu dalam kehidupan kami. Kami tidak akan cemas, kami tidak akan bimbang, kami tidak akan ragu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Hati kami menjadi bait-Mu yang kudus, tinggallah Tuhan di dalamnya. Biar kami mendapatkan ketenangan, keteduhan di kala banyaknya persoalan dan pergumulan hidup kami. Ya Allah Bapa kami, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.